Terima kasih Bang sudah membantu masyarakat Bali. Semoga berkah. Amin. Langsung berangkat. Jangan kamu eksis sini. Siap, siap. Terima kasih Bang. Gas, gas nih, gas. Kamu punya motor nih, pindahin dulu. Ambil gas mobil nih. Jadi netizen menangkap salah satu foto di mana bapak itu yang sedang mengusir ini guys, dilingkarin nih. Dan masuk juga dalam akun Liputan 7. Di zoom dong wajahnya. Nggak ada hormat memang. Nggak bersyukur memang. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FHR Project ya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Nah, BTW aku punya parfum ya teman-teman. Ini murah banget di harga 20 ribuan ya. Teman-teman bisa cek di bawah. Dan ini aku suka banget ya. Kalau kalian semprotkan itu aku terima banget ini. Ini aromanya enak banget serius. Kayaknya aku mandi parfum yang versi ini itu banyak juga nggak masalah, dan kita nggak akan rugi teman-teman karena harganya murah banget teman-teman ya. Topik yang pengen aku bahas kali ini tentang Aisar kali teman-teman. Aisar ini baru-baru ini dia membantu korban banjir teman-teman yang terjadi di Bali teman-teman. Tapi sampai di sana dia mendapatkan hal yang tidak enak dengan cara diusir oleh warga karena mengganggu. Parah banget teman-teman ya. Ada orang yang nurunin hati nurani buat bantu, diusir. Ya, gimana video kebenarannya? Mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke teman-teman, awal mula aku mendapatkan sebuah konten Aisar. Ada yang komen kayak gini guys. Abang, coba bantu keluarga di Bali yang terkena musibah banjir. Rata-ratanya keluarga di Bali yang terkena musibah banjir, mereka butuhkan apa? Kasur lah bang. Butuhkan kasur. Banyak yang terdampak kebanjiran bang. Yang nggak bisa tidur abang. Anaknya bisa tidur. Iya betul. Tantang Sultan Malaysia ya. Semuanya ada 40. Semuanya ada 40 aja bang. Satunya harga berapa? 330 saja bang. Ya udah, aku ambil semua. Ya. Allahu Akbar. Ini demi masyarakat banjir di Bali nih. Bismillah. 1, 3. 21. Allahu Akbar. Aku udah tinggal kamera di Jakarta bos. Kau tinggal kamera di Jakarta? Ya udah, kita beli aja kamera di Bali. Kamera ini harga berapa bang? 60 600. 60 juta 600 ribu. Di lensanya berapa harga? Lensanya 36. 36 juta. Ya Allah. Ini Sultan bos. Totalnya 94 juta bang. 94 juta. Betul. Allahu Akbar. Harga kamera seharga. Walaupun aku orang Malaysia, kita punya hati. Allahu Akbar. Ada lagi satu toko, aku ambil 40 kasur, totalnya 9 juta. Allahu Akbar. Diajak bercanda. Kau 13.200.000. 13 juta 200 ribu. Terima kasih Bang sudah membantu masyarakat Bali. Semoga berkah. Amin. Langsung berangkat. 500 ribu like, Pak 2. Aku hantar rumah-rumah. Allah. Langsung berangkat. Allah. Itu dia Aisar. Oh ya, aku tadi lupa ya sampai siap kenalin kalian ya. Siapa sih Aisar itu? Aisar itu adalah YouTuber, TikTokers teman-teman, selebgram dari asalnya Malaysia teman-teman. Dan dia sendiri udah mempunyai 21,6 juta pengikut. Dan dia juga itu sering banget membagikan konten-konten kayak sosial, bahkan challenge-challenge ya teman-teman. Nah ini salah satu TikToknya bisa ditampilkan ya. Nah ini dia sering membuat konten seperti itu, kayak membantu orang Indonesia. Menurut aku di video tadi itu bagus banget teman-teman, dimana dia beli kasur di Indonesia dan perputaran uangnya juga itu kan berarti ke masyarakat Indonesia kan gitu. Itu bagus banget. Dan di sini kalau kita lihat komentarnya, itu komentarnya baik-baik teman-teman. Aku bacain salah satunya aja ya. Sehat selalu dan sukses dunia akhirat Bang Aisar kali, amin. Semoga menjadi amalan yang soleh, amin ya. Nah tapi belum sampai situ. Ini kejadiannya baru mulai ya, ketika dia sampai ke titik lokasi dengan mobil L300 apa pickup nih. Oh, mobil carry-nya. Yuk lanjut. Nah ini salah satu videonya ya teman-teman, waktu dia ngebagiin. Pergi. Tak boleh sini. Boleh lihat orang lagi gotong royong. Kamu. Siap bang, maaf bang ya. Jangan kamu eksis sini. Siap, siap. Terima kasih bang. Kan itu orang lagi bersih-bersih ini tuh masyarakat ini loh. Ya udah. Sana kamu. Siap bang, terima kasih. Bikin macet kamu sini. Gas, gas nih, gas. Kamu punya motor nih, pindahin dulu. Ambil gas mobil nih. Mana? Mobil. Bentar lagi dek. Ini ngapain?
Pergi. Baru mau pergi. Bang Aisyah. Adek. Sabar. Langsung bad mood ya guys. Sabar. Ya Allah. Astagfirullah. Cepet. Bang boleh beli kacamatanya, Bang. Enggak ada hormat memang. Enggak bersyukur memang. Bang. Ayo, naik. Bentar, dia Aisyah sampai ngomong kayak gitu loh. Dia kelihatan banget ya ekspresinya kayak kecewa, nggak ada hormat, nggak ada bersyukur ya. Jangan apa ya. Maaf Bang ya. Anda tahu? Uji emosi kali orang kayak gini. Santai. Bang maaf ya Bang. Enggak apa, oke, selalu aja. Suara tutup. Terus. Enggak bisa ya Bang. Enggak bisa ya Bang. Enggak enak kali sih. Pikir emosi dia aja, tapi emosi kita. Jangan masuk ke hati. Ini bahaya lo nih. Sabar aja Bang. Siapa tahu jawab kamu. Bang ikut jalan-jalan boleh Bang. Bang kita ikut. Diam. Dimarahin lah. Bang usah turun. Bahkan anak kecil pun menasehati gitu, jangan masuk di hati. Berarti emang ada salah satu oknum ya teman-teman. Aku nggak tahu dari mana itu. Kayaknya bukan semua warga ya, karena yang aku dengar di situ cuma satu suara teman-teman. Ya agak menyakitkan ya kalimat-kalimatnya. Ya oke, kita lihat komentar-komentar netizen tentang video ini yang beredar teman-teman. Emang DPR mampu buat kayak Aisyah? Malah nyari yang bahaya loh ya. Next, mau cari followers, tahu tidak? Intinya dia tulus membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Sehat selalu Aisyah, sukses, doa serta support buat kamu. Ya, aku nggak melihat dia dari segi mencari followers sih teman-teman ya. Yang di sini yang penting dia membantu gitu ya. Yaitu followers ya untungan buat dia lah ya. Dia buat konten tujuannya emang nyari followers guys. Yuk next, kita lihat lagi siapakah warga yang ngusir itu. Jadi netizen menangkap salah satu foto di mana bapak itu yang sedang mengusir ini guys, dilingkarin nih. Si adik cewek baik banget untuk minta abangnya jangan masukin ke hati. Dari banyaknya semua orang di sana hanya bapak satu ini aja yang nggak tahu adab etika cara bicara sama orang yang nggak bersyukur. Malu-malu Indonesia aja, terkenal ramah, orang kasih bantuan, mau malah bicara dengan cara nggak sopan. Untung banyak anak-anak, ibu-ibu dan abang-abang yang lain di sana yang baik untuk meminta maaf ke Aisyah dan menenangkan Aisyah. Semoga bapak itu dapat pembelajaran ke depannya untuk tahu cara sopan santun dan menghargai orang. Gaya preman, lu nggak butuh orang lain di sana, banyak yang butuh pak. Iya sebenarnya kalau emang itu mengganggu jalan, kalau kita berpikir positif, harusnya dia bisa ramah gitu ya, maaf gitu kan. Bilangnya secara pelan-pelan gitu kan. Indonesia terkenal kayak gitu ya, ramah tamahnya teman-teman ya. Dan masuk juga dalam akun Liputan 7. Di zoom dong wajahnya ya. Ini siapa guys? Ini warga sana apa relawan yang bantu bersih-bersih atau kayak gimana nih? Ini nih orangnya teman-teman ya. Nah ada salah satu akun yang berkomentar meluruskan karena ini dari sisi kamera ya. Sebenarnya di lokasi sedang dilakukan kegiatan bersih-bersih pasca banjir dan dilakukan dengan gotong royong dengan masyarakat dan Pemda, di mana banyak ada alat berat, truk dan mobil pengangkut. Orang ini tidak berkoordinasi dengan aparat di lokasi untuk membagikan bantuan sehingga terjadi kemacetan kendaraan parah yang menyebabkan bersih-bersih terhambat mengingat di Bali hujan sedang sering-seringnya. Jadi masyarakat berlomba dengan waktu. Maka dari itu orang di sana marah-marah dengannya. Padahal ada posko bantuan di dekat sana jika ingin memberi bantuan tanpa harus terjun ke lokasi. Salam damai dari Bali. Mungkin yang negor udah capek, apalagi ditambah bergerombol mendatangi tempat mereka yang sedang mau dibersihkan. Dan memang ada baiknya tim Aisyah seharusnya koordinasi dulu dengan RT setempat atau terjun dulu survei tempat sebelum mau dibantu. Dengar tuh Aisyah, pulang Jo, Aisyah, kamu salah Aisyah. Ada posko bukan bikin macet. Salam. Hebat bapak-bapak yang bergotong royong bersih-bersih. Saya suka kalian dari yang cari nama. Kali ini bela bapaknya, apalagi posisi gini ya wajar lah marah. Kecuali Aisyah pun turun ikut bersih-bersih dulu, abis itu bantu. Ya, balik lagi ke kalian, aku pengen dengar dari tanggapan kalian. Yuk kita lihat tanggapan dari netizen tercinta kita ya. Aisyah membantu warga di Bali, tapi malah diusir di Bali. Jangan kamu eksis sini. Siap, makasih bang.
Ini menimbulkan pro dan kontra. Ada hormat memang. Nggak bersyukur memang. Pertama, aku tidak mau memojokkan pihak dari Bang Aisar. Yang kedua, aku tidak membenarkan cara Bapak itu menegur Bang Aisar. Pertama, aku mau berterima kasih dulu sama Bang Aisar. Sudah baik mau menyalurkan berkat, membantu warga Bali yang terkena musibah. Tapi Bang, kalau dari aku pribadi, Bapak itu marah karena dia lagi melakukan proses gotong royong. Dia lagi melakukan proses pembersihan, di mana Abang menimbulkan crowd, menimbulkan keramaian, sehingga proses gotong royong itu tidak berjalan dengan lancar. Jalanan jadi macet. Ngonten tidak ada salahnya ngonten. Aku juga seorang konten kreator. Mencari momentum, entah bencana alam, orang yang membutuhkan bantuan, orang miskin yang bisa dibantu pasti dibantu. Cuma Bang, ngonten di situasi yang tidak tepat dan kontennya terus menerus. Jadi kan kesannya kayak memanfaatkan keadaan, di mana orang-orang juga pasti berpikir bahwa di mana ada kejadian, di mana ada musibah, pasti di situ Abang mau cari nama. Karena banyak banget yang menggiring opini. Orang Bali cuma tunduk sama warga Eropa, orang Bali munafik, orang Bali itu tunduknya cuma sama bule. Di Bali ada puja mandala, di mana ada gereja, ada pura, ada musola. Kalian Idul Fitri, pecalang bantu jagain parkiran. Sebelahnya musola. Kalian Jumatan parkir di gereja boleh. Kita Natal, kita parkir di lahan musola boleh. Indah toleransi. Tapi kenapa kalian orang-orang di luar bilang Bali kayak gini, Bali kayak gitu? Ini terus terang ya, aku marah banget. Bali dibilang munafik lah, Bali dibilang tunduk sama orang asing lah. Pasti ada hal yang tidak benar. Makanya Bapak itu bisa mengeluarkan statement kayak gitu. Kalau misalkan ada yang menusuk ke hati, tolong dibuang. Terima kasih. Maaf ya Bang, saya cuma mau meluruskan kemarin itu Bang Aisar menyalurkan ke posko. Barang datang, warga sudah berdatangan untuk inisiatif ambil sendiri. Dan bantuan kasur pun benar 80 pieces, tapi dengan terlalu ributnya warga untuk ambil sendiri. Jadi ricuh. Kenapa? Saya bilang seperti itu karena yang antara kasur itu suami saya dan saya ikut, dan saya tahu kronologi yang sebenarnya bukan seperti itu. Ini di lapangan nih ya, yang tahu kejadiannya. Jadi Aisar nggak salah. Oke, next. Peristiwa yang dialami konten kreator asal Malaysia, Aisar Khalid di Bali baru-baru ini terjadi saat ia sedang menyalurkan bantuan untuk korban banjir. Berdasarkan video yang viral di media sosial, Aisar Khalid datang ke Bali dengan niat untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Saat tiba di lokasi, ia bersama timnya terlihat membagikan bantuan berupa pakaian dari mobil bak terbuka. Momen ini direkam untuk konten media sosialnya. Di tengah kegiatan pembagian bantuan, datang seorang pria yang diduga warga setempat dan langsung memarahi Aisar. Jadi pria tersebut menuding Aisar hanya mencari panggung atau eksis di tengah musibah. Ia juga menyebutkan bahwa kehadiran Aisar membuat kemacetan dan menghalangi truk yang sedang bertugas mengangkut sampah. Aisar tidak melawan dan hanya menanggapi dengan singkat. "Siap bang, siap," kata si Aisar, sambil mencoba menenangkan situasi. Namun pria tersebut tetap bersikeras dan meminta Aisar serta timnya untuk segera meninggalkan lokasi. Video pengusiran ini viral dan memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet membela Aisar, menganggapnya memiliki niat baik. Namun, tak sedikit juga yang mengkritik Aisar karena dinilai kurang peka dan kegiatannya justru mengganggu proses pembersihan yang sedang dilakukan warga. Hingga saat ini, Aisar Khalid belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kejadian tersebut. Namun, insiden ini menjadi perdebatan tentang etika dalam membuat konten di tengah bencana, serta batas antara aksi sosial yang tulus dan pencitraan. Jadi menurut kalian gimana guys? Ini emang konten ini agak-agak ngeri, tapi ada sisi baiknya. Kalau dilihat dari baik sih, kalau dilihat dari negatif. Gimana teman-teman ya? Aku juga penasaran ya. Kita lihat ya perdebatan di kolom komen nih. Ada benernya juga Bapak itu. Lihat sikon dulu. Yang dimana komentar ini yang artinya lihat kondisi dulu nih sebelum bagi-bagi. Koordinasi dulu segala macam. Dan di sini dibales nih, tidak benar juga cara itu. Kalau punya adab dan ilmu boleh bicara baik-baik. Aisar bukan tidak paham. Jangan teriak-teriak, usir-usir, salah itu. Nah, itu juga sih, itu juga aku masih menyoroti poin itu. Tapi kalau kita berpikir positif ya Bapak itu mungkin capek gitu ya. Ya semoga Aisar gak ngambil hati sih. Ya next. Aisar diusir di Bali. Ini tuh bener-bener berita yang kurang mengenakan ya kalau menurut aku ya. Karena kedatangan Aisar itu ke Bali itu hanya untuk membantu masyarakat Bali yang terkena dampak bencana banjir. Ini orang ingin membantu kok malah diusir. Seharusnya nih ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita itu berterima kasih loh sama dia. Karena kedatangan dia ke Bali itu sangat bermanfaat buat masyarakat Bali yang terkena dampak bencana banjir. Ya kan? Ini sebenarnya ada apa ini? Ada apa ini sebenarnya? Mudah-mudahan aja ini kesalahpahaman ya. Karena kedatangan Aisar itu bukan mencari keuntungan ya, melainkan karena jiwa sosial dia ya. Seharusnya kita malu sih sebagai masyarakat Indonesia ya. Aisar yang jelas-jelas bukan warga negara Indonesia, tapi dia itu mau rela membantu masyarakat kita yang sedang kesusahan. Lah ini bukannya disupport kok malah diusir.
Walah Pak. Jadi kurang respect aku masalah banjir yang ada di Bali ini. Ini jadi perdebatan netizen nih ya. Oke, next. Untuk Aishar Khalid, kalau Anda merasa tidak nyaman karena dianggap mau eksis di Bali dan diusir oleh salah satu orang warga, jangan cepat pulang. Dia hanya satu orang yang tidak membutuhkan engkau. Dibela. Masih banyak orang di sekitar dia yang membutuhkan engkau. Teruslah membantu. Kami salut dengan nuranimu mengorbankan uang pribadimu untuk membantu. Jangan peduli dengan perkataan satu orang. Dia hanya satu orang yang tertimpa bencana di Bali. Lebih dari satu orang dan sangat banyak. Pindah dari tempat itu dan bergeser ke tempat-tempat lain. Dan banyak saudara-saudara kita di Bali yang sungguh menunggu kehadiranmu untuk dibantu. Salut untukmu, saudara Aishar Khalid. Ih, keren nih, ini bapak ini keren nih ya. Ya jangan satu orang, sini emang udah harusnya sih Aishar udah tau lah tentang bantuan sosial pasti bakal terjadi hal kayak gini ya teman-teman. Karena itu kan cuma satu orang ya teman-teman, dan kita juga nggak tahu orang tersebut emang lagi capek aja ya. Kita nggak tahu dia lagi ada masalah di keluarganya, makanya dia tiba-tiba ini mangsa yang pas nih buat dimarah-marah ya. Halangi jalan kan. Cuman di sini kan kalau kita lihat ya, yang korban itu bukan satu orang, korban itu banyak ya. Tapi gimana? Balik lagi ke pendapat kalian, next. Semoga hari ini kalian selalu diberikan keberkahan. Semoga hari ini kalian selalu sehat. Semoga hari ini kalian menjalani hari-hari berikutnya dengan penuh kebahagiaan, penuh keberkahan, kemudahan dalam menyelesaikan segala tugas-tugas kalian. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rezeki buat kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku sengaja lagi belajar nih guys. Jadi sebelum aku buat VT, aku pingin ya minimal mendoakan sesama teman gitu. Kita nggak pernah tahu dari sekian banyak orang yang mengamini, aminnya siapa yang akan Allah dengar. By the way, aku beberapa jam yang lalu ngeliat story Aishar yang lagi siap-siap mau kembali lagi untuk misi kemanusiaan di Bali. Dan Masya Allah tampan banget, ganteng banget Aishar. Itu modelan rambut kayaknya baru kali ini deh aku liatnya. Itu nggak sengaja atau disengajain aku nggak tahu, tapi ganteng banget pas pakai boot oranye tadi. Mungkin kalian juga sudah nonton ya di beberapa VT atau potongan video juga orang ngupload ada ibu-ibu, mohon maaf, yang melakukan protes ke Aishar. Dan yang terbaru juga ada bapak-bapak yang seperti ngusir lah ya, seperti tidak suka dengan kedatangan Aishar. Di sini aku sebagai warga Indonesia mewakili yang lainnya, seperti yang dibilang adik-adik sama beberapa orang di sana, jangan diambil hati ya Aishar. Jangan diambil hati, jangan membuat kamu patah semangat untuk tetap berbuat baik sama orang lain. Karena niat baik kita nggak selalu tersampaikan, diterima baik oleh orang. Kadang orang kan nggak tahu niat kita apa, orang hanya bisa menilai. Kita nggak tahu, mungkin ya seperti ibu yang protes ke Aishar kan akhirnya dia minta maaf sendiri ke Aishar. Mungkin karena beliau lagi ada tekanan, mungkin beliau juga karena lagi terkena musibah, jadi beliau lagi sensitif. Mungkin beliau juga selama ini yang beliau bilang kita sama loh mbak, pemikirannya sama gitu ya. Mungkin bapak itu kena masalah gitu ya, lagi bertengkar kan dengan istrinya, bantuan nggak pernah sampai dapet gitu. Mungkin itu yang membuat beliau itu ngomong seperti itu. Dan untuk bapak-bapak yang ngusir Aishar, mungkin bapak-bapaknya itu menganggap Aishar kesana cuma pansos, padahal bapak belum mengenal Aishar. Aishar itu bukan artis-artis yang cuma apa ya, cuma numpang pansos di bencana atau di tragedi orang lain, bukan pak. Karena Aishar itu sudah berbuat kemanusiaan itu udah dari lama, sebelum dia seviral ini di Indonesia. Dan kalau harus bilang terus, kalau mau berbuat baik kenapa dikontenin? Hey, Aishar itu pekerjaannya adalah konten kreator. Dia nggak akan dapat cuan kalau nggak ngonten. Dan cuannya itu akan kembali ke masyarakat juga. Paham nggak sih? Jangan menganggap zaman sekarang itu, ini udah era apa sih namanya ya? Zaman sekarang itu konten kreator itu sudah dianggap sebagai pekerjaan. Seperti aku bilang di video sebelumnya, bahwa
profesi sekarang ini bukan hanya YouTuber itu seorang pekerjaan, konten kreator itu pekerjaan, bukan hanya profesi seperti guru, pilot, pramugari atau apalah gitu. Ya kreator juga pekerjaan. Jadi aku tidak menampik bahwa Aisar mendapatkan penghasilan dari kontennya itu, dan kontennya juga bagus, edukatif. Ya siapa tahu ada banyak orang lain yang bisa mengikuti jejak Aisar untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten positif, konten-konten kebaikan gitu kan. Di sini aku pokoknya ingin sekali lagi minta maaf ke Aisar dan tim atas tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut yang mungkin akan pasti akan membuat kamu sedikit kecewa, tapi jangan patah semangat, karena setiap kali kita berbuat baik, walaupun orang menganggap itu tidak baik, Allah selalu tahu niat kita dan tidak ada tindakan baik yang tidak mendatangkan pahala. Pokoknya kamu tulus aja, ikhlas aja, jalanin aja. Ada satu orang yang gak suka sama kamu, tapi di luar sana ada jutaan orang yang sayang sama kamu. Jangan karena satu orang membuat kamu gak semangat. Kamu punya orang yang banyak mendukung di belakang kamu. Oke, ini dapat support nih dari mama-mama Indonesia ya. Aku bilangnya kayak gitu kali ya. Ya netizen Indonesia lah ya. Bahkan tapi di sini masih ada pro kontranya juga komen ya teman-teman. Kalau kalian lihat, rasanya sudah tiba masanya Aisar pulang Malaysia teman-teman. Aku tau Aisar itu udah lama banget ya teman-teman. Emang dia kalau bikin konten sih selalu tentang hal-hal sosial kayak gini sih di Indonesia. Menurut kalian salah atau benar? Dan followers dia sampai puluhan juta setahu aku ya. Itu di Indonesia juga dia dapat, tapi dia juga kan Malaysia ya. Jadi kebayang lah ya kenapa dia bisa dapat 20 juta followers, karena kan dia dapat 2 negara nih. Ya itu menurut aku impact dari dia buat video berbagi, dia ngeluarin duit, dia dapat feedback duit juga gitu ya. Nah, menurut kalian apakah salah membuat konten seperti itu? Aku penasaran juga nih. Kalian komen ya. Next. Aisar Khalid, Aisar Sultan Malaysia nih ya, denger ada banjir dari Bali langsung datang ke Bali buat bantu-bantu nih ya warga di Bali gitu ya. Kalau gue jadi konten kreator besar, jadi influencer besar, kalau gue jadi anak menteri yang punya uang triliunan, mah gue malu banget gue sama Aisar. Karena Aisar nih ya, di Indonesia tuh dia bukan cuman buat mau main-main aja gitu loh ya. Banyak banget manfaatnya Aisar ini. Banyak bantu-bantu orang yang kena musibah gitu loh di Indonesia. Makanya kalau ada orang yang bilang, katanya sono Aisar pulang aja katanya ke Malaysia. Hey, emang lu kagak ngerti deh kalau misalkan ada orang yang julitin Aisar begitu. Ya tuh dibantah tuh ya. Siapa tadi bilang pulang aja tadi ke Malaysia ya? Siapa tuh? Kok aku kenal tuh? Saya tidak melihat adanya pemerintahan ya di situ ya. Oke. Ya nggak wajib lah, ngapain kan pemerintahan di situ ya, kayak gubernur, DPR, wali kota ngapain di situ? Apalagi ngangkat-ngangkat motor ngapain? Kalian udah nonton belum video Aisar Khalid yang diusir sama warga saat beliau mau ngasih donasi korban banjir? Aku udah nonton videonya di video ini. Nanti kalian tonton aja sendiri. Terus aku buka kolom komentarnya, banyak banget yang menghujat bapak-bapaknya itu. Terus ada yang komen, ini dah watak asli orang Bali. Orang mau ngasih bantuan kok malah diusir. Pas baca komen-komen itu agak naik darah dikit ya. Tapi coba kita lihat dari dua sisi. Di video tersebut bapaknya bilang mereka sedang bersih-bersih membersihkan sisa-sisa banjir. Nah tiba-tiba si influencer ini datang bikin kerumunan. Ya jelas aja bapaknya mungkin emosi ya karena capek gotong royong juga, capek bersih-bersih. Ditambah lagi kerumunan, kerjaan belum selesai. Terjadilah kayak gitu. Ada baiknya jika mau berdonasi itu koordinasi sama kepala desa atau minimal lapor lah. Supaya dapat pengamanan dari pecalang setempat. Supaya sama-sama jalan, berdonasi jalan, dan bersih-bersih juga tetap jalan tanpa mengganggu satu sama lain. Sebaiknya kayak gitu. Oke, kalau menurut Mbak ini bapak-bapak itu nggak salah. Kan kayak pro kontra kan teman-teman. Aku suka deh konten-konten kayak gini ya. Yang satu ngedukung, yang satu uro gitu kan. Tadi barusan kita lihat dukungan ke Aisar. Sekarang di sini Aisar salah nih ya. Nggak ada koordinasi deh ya. Next. Kalau seorang Aisar memberikan bantuan dan dikontenin, ya memang itu wajar. Dia seorang konten kreator ya. Kecuali ya dia itu seorang pejabat ya kan, kayak itu dia ngasih bantuan terus dikontenin segala macem. Nah itu baru
nggak benar ya. Ini seorang Aisar, dia memang konten kreator ya. Terus dibilang, wah kamu memanfaatkan untuk pencitraan apa ya, memang itu kerjaan dia ya kan. Kenapa harus si beli ini heboh ya kan? Itu menurut saya keterlaluan ya, karena kan orang-orang sekitar kan antusias gitu. Cuman ya si paling Bali ini kok bisa begitu ya kan? Gak berani saya bilangnya. Menyudutkan, nggak boleh menyudutkan ya bang. Oknum dari Bali gitu ya. Ya kita lihat komentarnya di sini. Aku menemukan komentar yang menarik teman-teman ya. Dari salah satu komentar, timingnya nggak tepat dan nggak ada koordinasi sama RT atau RW di sana, asal nyelonong aja. Yang seakan-akan komentar ini si Aisar tuh nggak ada sopan, nggak ada koordinasi ya, asal bagi-bagi aja. Ya. Emang berbagi harus ribet banget ya. Terus dibalas nih sama netizen nih ya. Kata siapa nyelonong? Kamu nggak ada di sana kan? Kamu nggak nonton live-nya kan? Jadi lebih baik kau diam kalau nggak tahu apa-apa. Nih, gua kasih tahu ya. Di situ dikawal pengurus daerah sana. Dia mau ke kampung seberang lewat jalan di situ. Supirnya nggak tahu kalau ada yang lagi kerja bakti. Penduduk di sana yang lihat Aisar lewat langsung teriak-teriak, langsung ngerubutin Aisar, bahkan pada ambil baju yang masih di mobil. Aku nonton live-nya dari awal sampai akhir. Nah, itu dia ya yang udah nonton nih dari awal sampai Aisar. Jadi sempatlah izin juga karena dia kan nggak tahu daerah-daerah sana ya. Ternyata kayak gitu tuh di balik layar tuh ya. Next. Gak jadi respect sama Bali. Kemarin Aisar berbagi aja digituin sama orang Bali. Ini guys ya, aku coba ngelurusin dan aku nggak memihak siapapun ya. Ini aku mau bahas Aisar dulu guys. Dia kan berbagi, ini aku udah di tempatnya nih. Dia berbagi di sini. Bagi-bagi sembako, kasur kan. Dan mungkin juga kemarin emang lagi pada gotong royong buat bersih-bersih guys. Nah mungkin kemarin ada truk-truk besar gitu kan. Bang Aisar nih influencer besar ya guys ya. Jadi otomatis tempatnya itu bakal rame buat macet. Tapi emang bener macet terus di sini. Nih kalian lihat, nggak ada Aisar Khalid aja nih udah macet nih. Apalagi ada, malah makin rame makin macet kan. Dan itu pun kalau nggak salah jam-jam pulang kerja nggak sih? Kan kasihan juga orang pulang kerja macet. Dan ini untuk belinya nih mungkin lagi capek, lagi bersih-bersih ini, tiba-tiba macet, susah lewat, ada truk sampah mungkin kan. Mungkin belinya bisa ngasih tahu dengan cara yang baik gitu loh. Kan Aisar kesini bantu kita semua juga di sini, bukan buat konten ini. Dia kan bantu juga di sini. Apalagi dia dari Malaysia kan jauh. Orang Malaysia aja peduli loh sama pulau kita ini. Jadi intinya mereka berdua nih sama-sama punya niat yang baik kok guys. Yang satu pengen bagi-bagi sembako, yang satu pengen bersihin sampah yang ada di sini. Nah di Bali tuh ada yang namanya pecalang. Pecalang tuh kayak petugas keamanan adat gitu guys. Untuk Bang Aisar mungkin next time kalau mau berbagi lagi, hubungin pecalang dulu biar bisa nertipin lalu lintas. Sebenarnya teman-teman gimana sih? Ada yang pernah nonton live-nya nggak sih? Aku beberapa kali komentar baca Aisar tuh katanya udah izin lah, cuma nggak masuk konten tapi masuk live teman-teman. Masih ada juga nih kalau dari video ini kan kayak kata netizen perdebatan karena kurang koordinasi lah ya. Tapi kalau dari netizen yang nonton live-nya Aisar itu udah koordinasi. Kita lihat dari komentar Nurlani92, paling jelasnya tonton live-nya dari awal sampai akhir ya. Aisar udah koordinasi dengan warga di situ. Bahkan udah didata-data mana-mana aja yang dibagikan dan orang Bersanas juga izin buat dokumentasi juga. Dan Aisar juga berpindah lokasi tapi tetap aja dikerumunin. Sebagian udah dijatuhkan ke posko kok. Lihat aja anak-anak aja banyak ngikutin. Mungkin bapak itu lagi capek, moodnya lagi nggak bagus. Kalau Aisar datang nggak izin, wow, dimasalah dia. Aku juga berpikir kayaknya harusnya dia udah izin sih. Apalagi dia kan warga negara Malaysia teman-teman, yang nggak tahu daerah-daerah Indonesia. Ya, yang mana aja terkena musibah, nggak tiba-tiba dia asal lewat, wih ini terkena musibah, kan nggak kayak gitu. Aneh banget. Jangankan Aisar, wakil presiden aja datang ke Bali diusir sama warga Bali. Parah netizen yang ngegorengnya ya. Padahal statement bapak itu bilang, bagaimana sih solusinya Pak Gibran agar Pak Gibran tahun depan nggak perlu datang lagi? Ya maksudnya gimana solusinya biar nggak banjir lagi? Karena kita ngerasa punya gubernur yang kurang kompeten. Itu keluh kesah sebagai warga dengan maksud dan tujuan baik, tapi digoreng-goreng oleh netizen seakan-akan orang Bali itu tidak menerima orang luar. Dari kejadian itu, aku udah dapat menyimpulkan banyak ternyata yang nggak suka sama Bali. Mau sebaik apapun kita, mau setoleransi apapun kita, mau Bali bersatu,
Kita nggak boleh membalas mereka yang jahat sama kita. Kita percaya akan ada karmu pale. Kita mau sebaik apapun juga bakal terus dicari kesalahannya. Mungkin mereka iri di daerah mereka kurang berkembang. Ingat, di Bali kita punya motor, kunci masih tergantung. Orang-orang di sini malah ngasih tahu ke pemiliknya, malah dijagain motornya, bukan dimaling, bukan dibegal. Di sini ada cewek dengan pakaian terbuka. Kita nggak pernah mencaci mereka, tidak pernah menilai gaya hidup, gaya berpakaian mereka. Kita nggak ngelakuin kejahatan ke cewek itu. Coba di luar, udah diperkaos ya ceweknya. Di sini jujur aku marah karena Bali ini udah setoleransi itu, sebaik itu, masih dicari kesalahannya. Diomongin yang enggak, Bali hama, Bali hama. Kalian hama. Dari komen-komen yang aku lihat, banyak banget ternyata yang gak suka sama orang Hindu. Mungkin karena makan babi. Toh di daerah kita gak pernah melarang izin peribadahan. Kita gak pernah ngegerebek orang ibadah. Orang-orang muslim lagi sholat kita gak pernah ganggu. Mereka sholat Jumat, mereka Idul Fitri, mereka Idul Adha. Kita tetap toleransi, bahkan kita bantu acara mereka sampai sukses. Kita nggak pernah mempersulit hidup mereka di Bali. Pokoknya yang terbaik buat Bali ada namanya tabur tuai. Enggak. Ini aku agak geri karena kan ini dibahas Aisar. Apa karena toleransi agama? Kayaknya kita harus skip sih ya. Ini bahaya soalnya karena ini bukan masalahnya bukan ke agama nih. Ya, next ya. Aisar membantu korban banjir di Bali diupload di akun sosial media TikToknya hanya dalam waktu 18 jam saja sudah ditonton. Mau tahu berapa? 1,2 juta hanya dalam waktu 18 jam saja. Alah, cuma 1,2 juta. Ya setidak-tidaknya Aisar mempertontonkan suatu hal yang layak untuk dipertontonkan, yang isi kontennya itu benar-benar positive vibes seperti itu. Bukan konten-konten yang tidak berfaedah seperti konten ngedugem, seperti konten-konten pergaulan bebas, seperti konten-konten yang duduk di table dengan minum-minuman keras. Emang ada faedahnya kayak gitu? Iya, saya tahu Gak deh. ada. Mau kelihatan apa kayak gitu? Kelihatan keren? Enggak, malah orang jijik kayak gitu, karena tidak mempertontonkan suatu hal yang tidak pantas untuk dipertontonkan. Seperti itu ya. Tajam ya omongan Gio. Ini bukan menyindir pihak-pihak mana atau menyindir kubu-kubu mana. Ini edukasi seperti itu supaya mindset otak kita ini berkembang gitu. Karena tontonan ini benar-benar mempengaruhi loh. Jujur deh, kalau teman-teman lihat orang yang suka ngeklap, orang-orang yang suka dugem, nonton orang-orang yang sombong, pasti teman-teman lambat laut akan seperti itu. Ini edukasi banget ya. Omongan saya ini edukasi banget. Ini nggak tahu ini kok Gio bisa kepikiran ngomongnya seperti ini gitu loh. Berarti ini kan ada rencana Tuhan. Mungkin dengan omongan Gio ini ada satu orang aja yang suka ngedugem, terus dia berubah dari celotehan Gio dapat pahala. Mungkin aku ya nggak bisa sebaik Aisar membagikan banyak cuan aku kepada korban banjir, karena setiap orang kan rezekinya berbeda-beda. At least nanti kalau aku bisa, nggak sebesar Aisar pun ya, amin robbal alamin, bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar Gio aja lah dulu seperti. Ini bagus nih ya. Tapi jujur sih, sebagai konten kreator ya pengen banget gitu ya, kayak Aisar gitu bisa bagi-bagi itu seru banget. Itu kenangannya tuh ada banget ya, ngelihat kebahagiaan orang ya. Ya tapi kenapa ada yang nggak suka gitu ya sama konten-kontennya Aisar ya? Aku juga nggak tahu. Kalau jujur, aku ditanya suka nggak? Suka waktu dia menolong orang. Itu bagus banget sih, asli ya. Di viral influencer asal Malaysia dimarahin bapak-bapak Denpasar pas lagi bagi-bagi bantuan buat korban banjir. Terus banyak yang sedih lah di situ, kayak, wih kenapa nih orang Bali sombong kayak gini, tidak menolak bantuan. Wih gini, bapak-bapak itu adalah bapak-bapak yang lagi kesel. Jangankan influencer bagi-bagi bantuan, DPR di situ, bupati berdiri di situ di mobil itu, camat, dia pasti akan marah-marah karena dia menurut wacana yang beredar, narasi yang beredar dari komen-komen, katanya dia lagi bersih-bersih. Terus sekarang kendaraan untuk bersih-bersihnya menghalangi jalan, wes bayangin bro, orang lagi banjir, terus dia bersih-bersih nih. Sekarang truknya nggak bisa lewat, marah. Wajar bro, wajar. Pasti. Apakah cara menegur bapak itu benar? Menurut dia benar. Dengan cara kasar, yang penting pekerjaan saya cepat selesai. Terus dia bilang, wah eksis. Wis, memang bapak itu agak jangan diajak ya lain kali ya. Tapi kalau saya lihat kontennya abang itu, saya setuju sih dengan berbagi itu. Bagi-bagi kasur, bagi-bagi apapun lah, baju, karena anjing buat teman-teman yang bener jadi kena korban banjir gitu. Karena saya ada teman di tempat kerja saya yang terdampak langsung dengan banjir, rumahnya kebanjiran bro.
kayak semua barang-barang kasur, baju, elektronik, TV, lemari, kulkas, mesin cuci, sepeda motor rusak semua bro. Dan tidak semua orang punya safety net uang buat beli itu secara langsung. Makanya abang itu bagi 80 kasur. Anjir, 80 kasur bro, ada 80 orang kali 2 lah ya kalau dia suami istri yang jadi tidur anget gara-gara abang siapa sih namanya itu yang dari Malaysia. Oh mantap bro, lanjutkan. Kata dia gitu, weh tapi mau bantu kok dikondonin. Wes bro, kasihlah dia ngonten. Emang apa masalah orang ngonten daripada kayak gak bantu gak ngonten. Nah gimana teman-teman, kita udah banyak banget ya lihat dari komentar netizen ini, udah banyak banget ya. Aku juga pengen lihat pendapat kalian di kolom komentar. Tenang, komentar kalian tidak akan dihapus selagi komentar kalian tidak menggunakan kata-kata kasar ya. Sampai jumpa guys di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.